Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Dinars. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kesehatan ya tentang anyang-anyangan. Ada yang sudah tahu anyang-anyangan itu apa? Atau sakit kencing ya, atau bisa disebut dengan dysuria. Nah, ini adalah cara mudah untuk menangani anyang-anyangan. Sebelum memulai, teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar di channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih. Oke, mari kita langsung lihat videonya. Ya, anyang-anyangan yang dalam istilah medis disebut dysuria adalah gangguan berupa munculnya nyeri atau perih saat sedang buang air kecil atau setelahnya. Keluhan ini biasanya dirasakan pada orang yang memiliki masalah pada saluran kemih. Ya, jadi anyang-anyangan itu nyeri atau perih saat sedang buang air kecil atau setelahnya. Dan masalah ini ya biasanya dirasakan pada orang yang memang memiliki masalah di saluran kemih ya. Ini adalah saluran kemih laki-laki dan wanita, bisa lihat di gambarnya. Jadi ada infeksi di saluran kencingnya. Ada beberapa penyakit yang dapat menimbulkan gejala berupa anyang-anyangan, antara lain infeksi saluran kemih, infeksi kandung kemih, batu ginjal, radang prostat, kram otot kandung kemih, hingga penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia. Pada wanita, keluhan sering anyang-anyangan juga bisa disebabkan oleh diabetes. Ya. Kalau pada wanita itu bisa juga dikarenakan diabetes ya. Keluhan nyeri saat buang air kecil juga bisa muncul setelah menjalani prosedur medis seperti sunat, pemasangan kateter, atau operasi. Pada sebagian besar kondisi anyang-anyangan merupakan gejala dari infeksi saluran kemih. Jadi anyang-anyangan itu juga bisa disebabkan ya oleh karena telah menjalani prosedur medis atau sunat atau pemasangan kateter atau operasi pada saluran kemih. Nah, ini adalah caranya ya menangani anyang-anyangan di rumah yang mudah, simpel sekali. Menderita anyang-anyangan tentu sangat tidak nyaman. Selain nyeri, anyang-anyangan bisa membuat Anda bolak-balik ke kamar kecil karena ada dorongan untuk buang air kecil, meskipun urin atau air seni atau air kencing yang keluar hanya sedikit. Namun tidak perlu khawatir. Untuk meringankan keluhan anyang-anyangan di rumah, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan. Di antaranya, pertama yaitu hindari menahan buang air kecil. Memang kalau kita lagi anyang-anyangan, biasanya kita sudah tahu tuh, ini air kencingnya sedikit. Jadi kita sering juga menahan buang air kecil, atau pada saat kita berada di dalam kendaraan dalam perjalanan jauh, kita sering sekali untuk menahan buang air kecil. Jadi hindari menahan buang air kecil kalau tidak ingin anyang-anyangan. Meskipun sakit, tetaplah buang air kecil saat muncul dorongan untuk pipis, karena jika pipis ditahan, bakteri justru akan lebih mudah berkembang biak dan membuat keluhan anyang-anyangan semakin memburuk. Jadi memang ada bakteri tuh di air kencing kita.
Dengan buang air kecil, bakteri pada saluran kemih akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin ya. Itu sebabnya makanya sering terjadi bakteri-bakteri itu nyangkut atau ada di saluran kemih kita ya. Makanya harus hindari menahan buang air kecil. Dan ini adalah ada gambar gelas ya. Jadi intinya harus perbanyak minum air putih. Berapa gelas? Ya 8 gelas air putih per hari. Manfaatnya itu dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari depresi, perawatan kulit, mengkontrol kalori, memperlancar pencernaan, mengurangi risiko kanker kandung kemih. Ya, itu adalah diantaranya manfaat 8 gelas air putih per hari. Dianjurkan untuk meminum air putih setidaknya 8 gelas sehari ya. Selain untuk mencegah dehidrasi, banyak mengkonsumsi air putih juga bisa membuat lebih banyak buang air kecil. Seperti dikatakan sebelumnya, bakteri di saluran kemih akan terbuang lewat urin. Jadi semakin banyak urin yang akan dikeluarkan, maka semakin banyak pula bakteri yang terbuang ya. Jadi perbanyak minum air putih biar kencingnya lancar dan bakteri juga terbuang dari atau bersama urin ya. Yang ketiga adalah kompres hangat nih teman-teman. Memberikan kompres pada area perut bagian bawah dengan handuk yang telah direndam air hangat juga bisa menjadi cara untuk meringankan anyang-anyangan. Lakukan selama 15 menit sebanyak 3-4 kali sehari sehingga anyang-anyangan terasa membaik. Kalau nggak punya buli-buli atau kalau nggak punya tempat untuk menyimpan air hangat seperti di gambar ini, bisa menggunakan dengan handuk yang telah direndam air hangat ya. Yang keempat adalah perhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Saat sedang merasakan keluhan anyang-anyangan, ada beberapa jenis makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari ya, yaitu makanan dan minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, dan coklat. Makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan, makanan dan minuman yang rasanya asam, makanan pedas, dan minuman beralkohol. Nah, itu adalah kalau kita memang lagi merasa anyang-anyangan, ini beberapa makanan minuman yang harus dihindari ya. Karena ini adalah memicu nanti semakin parah anyang-anyangannya ya. Yang kelima, gunakan pakaian yang longgar dan nyaman. Kenapa sih anyang-anyangan kok dikaitkan dengan pakaian yang longgar dan nyaman? Ya, jelaskannya, bakteri tumbuh subur di area yang lembab dan hangat. Oleh sebab itu, sebisa mungkin hindari menggunakan skinny jeans atau celana ketat, setidaknya sampai anyang-anyangan hilang. Jadi kalau udah menghilang ya nggak apa-apa, gunakan pakaian yang skinny jeans atau celana ketat ya. Sebagai gantinya, kenakan rok atau celana yang longgar dan kenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat dengan baik. Dengan begitu, sirkulasi udara di area sensitif akan terjaga sehingga pertumbuhan bakteri berkurang. Intinya karena bakteri ya teman-teman. Karena kalau anyang-anyang itu adanya bakteri ya. Bakterinya itu ada di saluran kemih. Jadi kenapa sih bisa harus menggunakan pakaian yang longgar dan nyaman, yaitu karena bakteri tumbuh subur di area yang lembab dan hangat ya. Kalau kita menggunakan skinny jeans atau celana ketat ya, otomatis bakteri akan tumbuh di situ ya, dan semakin memperparah anyang-anyangannya. Yang keenam adalah konsumsi cranberry ya. Jadi apa ya cranberry itu ya, bisa di jus ya, bisa juga beli yang jadinya, ada di toko online banyak. Cranberry sudah digunakan sejak lama sebagai pengobatan alami untuk infeksi saluran kemih, termasuk untuk meredakan segala atau gejala anyang-anyangan yang muncul. Hal ini dikarenakan cranberry mengandung zat yang disebut proanthocyanidin. Zat ini berfungsi mencegah bakteri penyebab infeksi menempel pada dinding saluran kemih,
sehingga bisa meringankan dan mencegah keluhan anyang-anyangan. Untuk mendapatkan manfaat dari cranberry tersebut, teman-teman bisa mengkonsumsi secara langsung atau mengolahnya menjadi jus. Juga bisa mengkonsumsi ekstrak cranberry yang kini sudah banyak dijual bebas. Ya, itulah beberapa atau 6 langkah di rumah untuk mengatasi anyang-anyangan. Nah, kalau anyang-anyangan terus berlanjut dan semakin memparah, teman-teman bisa langsung menghubungi dokter dan bisa diberikan obat sesuai indikasinya, ya. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat di Nurse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.